rekrutmen ASN kita, PNS kita dilakukan secara terbuka. Semuanya bisa cek, hasilnya juga bisa cek. Anak saya tidak bisa diterima di situ karena memang tidak lulus. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini menurut saya ada yang lucu sih, yaitu Novel Baswedan mencurati Presiden Joko Widodo minta diangkat sebagai ASN. Ngomong-ngomong soal ASN dan CPNS, anak Presiden Joko Widodo yang kemarin saja, Kahiyang Ayu, tidak lolos. Bahkan pada waktu itu Menteri Yudi Krisnandi sempat ingin meloloskan anak Presiden Joko Widodo ini, yaitu dengan cara memindahkan lokasi peruntukan untuk PNS. Nah, tetapi Menteri tersebut kaget karena Presiden Joko Widodo tidak memperbolehkannya. Demi rekrutmennya berjalan dengan transparan, akuntabel, dan semua orang bisa mengeceknya, maka Joko Widodo tidak memperbolehkannya. Nah ini, ujuk-ujuk Novel Baswedan dan kawan-kawan mensurati Presiden Joko Widodo untuk diterima menjadi calon ASN. Ya, di dalam surat tersebut ada sebanyak 57 tanda tangan untuk minta diangkat menjadi ASN. Nah, berkaca dengan anak dari Presiden Joko Widodo, ya tentu sajalah, seharusnya Novel dan kawan-kawan seharusnya malulah dengan putri dari Presiden Joko Widodo. Karena anak dari Presiden Joko Widodo saja tidak lolos, ya kemungkinan Novel Baswedan dan kawan-kawan bisa mengikuti ASN di tahun berikutnya demi terjaganya transparansi dan akuntabel penerimaan ASN atau CPNS. Dan Jokowi mendobrak semua itu dengan tidak lolosnya anak dari Presiden Jokowi sebagai CPNS. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti langkah Novel Baswedan bersama ke-56 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan TWK yang berkirim surat kepada Presiden Jokowi untuk ditetapkan sebagai aparatur sipil negara. Menurut Denny, langkah tersebut diambil Novel karena dirinya tak memiliki pendapatan sehingga menggadaikan ideologi. Pengen ngetak Mas Febria Diansyah, temanmu nih mas, gak ada pendapatan, ideologi tergadaikan, cuit Denny Siregar di akun Twitter pada Selasa 24 Agustus 2021. Gua kira mentalnya seperti baja, ternyata kayak sempak basah, tambah Denny Siregar. Sebelumnya perwakilan 57 pegawai KPK, Hotman Tambunan mengatakan 57 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi aparatur sipil negara berdasarkan TWK Badan Kepegawaian Negara BKN menyurati Presiden Joko Widodo. Surat ini meminta pengangkatan sebagai aparatur sipil negara kepada Presiden, kata Hotman Tambunan di Jakarta pada Senin 23 Agustus 2021. Surat tertanggal 18 Agustus 2021 namun baru diantarkan ke Sekretariat Negara pada Senin 23 Agustus. Itu ditandatangani oleh 57 pegawai KPK. Menurut Hotman, para pegawai mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi karena didasari oleh hasil pemeriksaan dua lembaga negara, yaitu Ombudsman RI dan Komnas HAM. Laporan Ombudsman menghasilkan temuan adanya maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, penyisipan pasal, dan beberapa pelanggaran lain. Atas temuan tersebut, Ombudsman menghasilkan tindakan korektif untuk KPK dan BKN, ungkap Hotman. Sementara Komnas HAM dalam laporannya menemukan 11 jenis pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan. Satu hal yang sama dengan laporan dua lembaga negara tersebut adalah sama-sama meminta pengangkatan 57 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi aparatur sipil negara sebab perencanaan, pelaksanaan, dan penetapan hasil TWK dianggap bermasalah, menyalahi peraturan perundang-undangan sehingga tidak bisa dijadikan dasar pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN, tambah Hotman. Artinya, sudah sepatutnya semua pegawai KPK saat ini diangkat menjadi ASN KPK. Apalagi alih status pegawai KPK menjadi ASN adalah perintah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang KPK. Kami adalah para pegawai KPK yang telah bekerja untuk KPK dengan variasi waktu yang berbeda antara 5-15 tahun dari berbagai direktorat, biro, serta kedeputian.
Selama ini kami berupaya menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk memberantas korupsi sehingga Indonesia maju bisa terwujud. Demikian disebut dalam pembukaan surat tersebut. Namun sayangnya, 57 pegawai KPK itu ditetapkan sebagai pegawai yang tidak memenuhi syarat TMS untuk diangkat menjadi ASN berdasarkan hasil TWK serta akan diberhentikan sebagai pegawai KPK pada 1 November 2021. Padahal original intent Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menyebutkan adalah mengenai perubahan status kepegawaian KPK menjadi ASN. Kami telah mengirimkan surat kepada pimpinan KPK atas keputusan ini dan telah juga mengirim surat permohonan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk kiranya mengangkat kami menjadi ASN. Demikian tertulis pada surat itu. Di antara para pegawai KPK yang dinyatakan TMS untuk menjadi ASN antara lain adalah sejumlah penyidik KPK yaitu Novel Baswedan, Budi Agung Nugroho, Mark Valentino, Andre Dedi Nainggolan, Ambarita Damanik, Yudi Purnomo, Rizka Anung Nata, dan lainnya. Masih ada juga Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Nonaktif Giri, sebagai Biro SDM Nonaktif Chandra Reksodi Projo, Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal KPK Nonaktif Hotman Tambunan, Kepala Bagian Perencanaan Peraturan dan Produk Hukum Nonaktif Rasamala Aritonang, dan lainnya. Diketahui sebelumnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengungkapkan fakta hasil tes calon pegawai negeri sipil tahun 2017 CPNS 2017 milik Putri Presiden Joko Widodo Kahiyang Ayu. Dikutip dari Antara, Kahiyang Ayu memang pernah mengikuti seleksi tes CPNS 2017 sebagai pemeriksa pertama pemerintah Kota Surakarta. Lantas bagaimana hasilnya? Dalam tes tersebut, Kahiyang tidak berhasil lolos CPNS. Total capaian poin Kahiyang adalah 300. Terdiri dari nilai tes wawasan kebangsaan TWK 50, tes intelijensia umum 95, dan tes karakteristik pribadi 155. Sementara merujuk pada peraturan CPNS saat itu, seorang peserta CPNS dinyatakan lolos bila memenuhi passing grade 70 untuk TWK, 75 untuk TIU, dan 126 untuk TKP. Sebelumnya calon presiden nomor urut 1, Presiden Jokowi menyebut proses seleksi aparatur sipil negara di era pemerintahannya sudah berjalan dengan transparan dan akuntabel. Bahkan begitu transparannya, anak Jokowi sendiri Kahiyang Ayu tidak lolos seleksi CPNS yang digelar pada Oktober 2017 lalu. Soal tes CPNS, rekrutmennya berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bisa semua orang melihat. Dan sekarang sudah kita lakukan. Semuanya bisa dicek, hasilnya juga bisa dicek. Anak saya tidak bisa diterima di situ karena memang tidak lulus, kata Jokowi dalam debat Capres Kamis 17 Januari 2019. Seperti dikutip dari halaman Antara. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Syarifuddin saat awal pelaksanaan seleksi CPNS 2018 menyebutkan bahwa pada 2018 penerimaan CPNS kembali dibuka. Pemerintah membuka lowongan baru menjadi PNS untuk 238.000 posisi, terdiri dari 51.000 formasi untuk 76 kementerian dan lembaga di tingkat pusat dan 186.000 formasi untuk 525 pemerintah daerah seluruh Indonesia. Syarifuddin mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia hendak mencari talenta terbaik di antara jutaan anak bangsa yang mengabdi kepada negara. Karena itulah ia menegaskan bahwa negara sampai melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membantu pengamanan pelaksanaan seleksi CPNS ini. Supaya mereka berjuang ikut seleksi CPNS bisa menerima hasil dengan ikhlas. Kalau dia lulus, alhamdulillah. Kalau tidak lulus, dia akan menerima. Juga diketahui sebagai penyelenggaran tes CPNS, Menteri Yudi Krisnandi sempat ingin meloloskan Putri Jokowi tersebut dengan cara misalnya memindahkan lokasi peruntukan PNS. Namun oleh Jokowi, niat itu langsung dilarang. Bukan menawarkan, saya sudah siapkan formulasinya, tapi ini kan jadi polemik. Bagi saya nggak masalah, tapi kalau kemudian yang diserang presiden, kan presiden yang jelek nama baiknya. Presiden bilang nggak usah mas, kan beliau panggil saya mas. Kalau anaknya nggak lulus ya sudah biarkan nggak lulus, kata Yudi mendudukan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut Yudi katakan kepada Merdeka.com saat wawancara khusus dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta pada Kamis 12 Februari pada tahun lalu. Yudi mengatakan kalau Putri Presiden Jokowi masih ingin jadi PNS bisa ikut tes tahun-tahun berikutnya.